Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati para senior-senior dan juga anggota pengurus cabang istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat, dan yang saya hormati para peserta yang telah hadir di edisi Kalamu minggu ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan juga berdiskusi di kajian Kalamu saat ini. Kalamu singkatan dari kajian Islam Muhammadiyah, hadir setiap minggu di waktu Amerika Serikat itu pada menjelang malam hari, ataupun malam hari di waktu Indonesia pada pagi hari. Kajian ini sangat inklusif, setiap orang bisa hadir, setiap orang yang tertarik untuk mendiskusikan kajian Islam dan juga interseksinya pada kajian Muhammadiyah. Bagi yang tertarik pada kajian seperti itu sangat dipersilakan untuk hadir. Lalu untuk kali ini diskusinya sangat menarik, tidak kalah menarik dari diskusi-diskusi minggu sebelumnya. Apabila biasanya kita membedah suatu hadis yang agak klasik, saat ini kita akan membedah suatu kajian yang agak kontemporer. Untuk lebih berkahnya pada diskusi kali ini, mari kita mulai dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu sekalian, kali ini PCIM Amerika Serikat sangat beruntung bisa menghadirkan dua narasumber yang sangat mumpuni apabila kita ingin membicarakan tentang ini. Kajian yang akan kita bahas itu adalah membedah buku karya Dr. Khalid Abu El-Fadl yang berjudul Reasoning with God. Bagi personal saya ataupun Ibu dan Bapak sekalian di sini, mungkin apabila yang tidak begitu mengetahui kajian teologi Islam itu bertanya-tanya ya, siapa sih sebenarnya Dr. Khalid Abu El-Fadl? Apa sih signifikansi pemikiran-pemikiran yang ada dalam bukunya ini untuk membentuk pendekatan dalam melihat teologi Islam kontemporer saat ini? Itu akan dibahas oleh dua narasumber ini. Untuk narasumber yang pertama, ada Ustadz Nur Fajri Ramadan. Saya akan sedikit memberikan informasi data tentang beliau. Jadi Ustadz Nur Fajri Ramadan S1 di bidang hukum Islam di Al-Imam Muhammad Ibn Saud University, dan saat ini sedang mengambil program S2 di King Abdul Aziz University. Aktivitas saat ini adalah sebagai anggota Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta, Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Arab Saudi, saat ini juga menjabat Wakil Ketua Komisi Kajian Timur Tengah PPI Dunia, juga Ketua Yayasan BISA, dan Direktur Syariah Al-Quran. Ustadz Nur Fajri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, ya. Bisa mendengar ya? Oke. Agak delay, maaf. Mungkin aja koneksi saya juga. Tapi kita semua bisa mendengar Ustadz Nur Fajri. Ustadz Nur Fajri, ini materinya saya range 50 menit. Masih delay nggak sekarang? It's okay. Udah nggak ya? Oke. Oke, iya, udah nggak kayaknya, insya Allah. Nah, akan saya arrange ini tiap narasumber 50 menit ya. Jadi nanti di seksi terakhir akan ada seksi Q&A. Tanya jawab. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, panggung virtual ini saya serahkan kepada Anda. Silakan. Oke, terima kasih ini banyak. Langsung saya share screen ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'd. Yang saya hormati Ustazah Asma sebagai moderator, kemudian juga para tokoh pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat yang berbahagia, dan tentu sebagai sama-sama pengurus PCIM kita sama-sama merasakan betapa indahnya bermuhammadiyah di luar negeri. Kemudian juga para hadirin yang tidak lupa saya ucapkan terima kasih telah sudi singgah, sama-sama kita belajar, sama-sama kita membaca, berliterasi
walaupun mungkin pembicaranya untuk sesi pertama ini saya pribadi jauh dari kata, mumpuni sebetulnya. Dan buku yang akan kita bedah pada kali ini adalah Reasoning with God, Reclaiming Sharia and the Modern Age, karya Profesor Khalid Abdul Fadl. Sebetulnya pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat ketika menghubungi Al-Fakir untuk mengisi materi di kalammu, itu menyerahkan materinya bebas ke saya pribadi. Terserah mau apa. Hanya saja kemudian saya dihadiahi oleh Muhammadiyah Amerika Serikat buku Reasoning with God, dan sampai hadiahnya ke saya pribadi bulan ini. Padahal sebetulnya bulan September tahun lalu saya pribadi sudah membaca buku Reasoning with God, walaupun tentu belum versi paperback-nya seperti ini. Dan tentu ini saya pribadi tangkap sebagai pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa pentingnya buku ini. Apalagi yang memberi hadiah ini adalah Ustadz kami, Kiai kami, Ustadz Rafiq Muzakir, salah satu tokoh besar di Muhammadiyah Amerika Serikat, ya, yang saya anggap beliau sebagai salah satu mentor terpenting dalam hidup saya. Intinya buku ini kemudian karena udah pernah baca tahun lalu, ya, kemudian dihadiahi buku yang sama, ya, seolah disuruh baca lagi. Dan seolah tidak hanya disuruh baca lagi, tapi disuruh untuk kemudian berbagi apa yang sudah dibaca dari buku ini. Seperti itu barangkali alasan pemilihan buku ini. Dan terlepas dari itu, jelas Profesor Khalid adalah salah satu ulama barat yang terkemuka saat ini, kalau bisa tidak kita bilang salah satu dari yang terbesar di antara para ulama barat, dan terutama di ranah akademisinya. Oke, langsung kita masuk ke bukunya. Jadi buku ini sebetulnya terbagi jadi mukaddimah gitu ya. Beliau agak panjang di mukaddimah, beliau sebut dengan author's note, ya. Itu saya skip, tidak saya bedah. Mungkin simpelnya saja, intinya author's note adalah beliau menerangkan latar belakang penulisan buku ini. Dan buku ini bukan buku pertama beliau tentunya. Beliau buku sebelumnya banyak, ada The Great Theft, kemudian ada Rebellion and Violation in Islam, dan sejenisnya, buku-buku yang temanya sebenarnya kita bisa menebak arah perjuangan akademiknya Profesor Khalid, yaitu Profesor Khalid ingin mempertegas batas antara ekstremitas dengan Islam itu sendiri, antara sikap tatoruf, sikap berlebihan dengan syariah itu sendiri. Karena ada kesan bahwa ketika ternyata ada orang-orang, pihak tertentu, semoga Allah memaafkan dan memberi taufik bagi mereka, ini ternyata melampaui batas, ya. Dan mereka di saat yang sama mereka menggaungkan syariah, tapi mereka dalam beberapa aspek berlebihan. Nah, ini pada akhirnya akan mencederai citra dari syariah itu sendiri. Jadi orang ketika mendengar syariah, kemudian di saat yang sama melihat bahwa yang sering banget menggaungkan syariah itu adalah mereka yang dalam beberapa aspeknya itu berlebihan. Sehingga yang ada di benak orang muslimkah atau non-muslim apalagi, itu adalah syariah itu yang kayak mereka. Plek persis. Selalu harus seperti itu. Itu baru syariah, kalau enggak maka enggak syariah. Ini sebenarnya arah perjuangan Profesor Khalid adalah untuk menjernihkan kembali citra syariah, terutama di era modern, dari yang beliau sebut sebagai Great Theft, para pencuri besar tersebut. Itu latar belakang dari penulisan buku ini. Jadi buku ini, dan menariknya beliau sendiri mengatakan buku ini banyak unsur curhatnya dalam tanda kutip. Jadi nanti di buku ini banyak cerita, sangat banyak cerita pengalaman hidup Profesor Khalid, dan tentu Profesor Khalid sendiri kelahiran tahun 63. Artinya berarti sudah mau 50 tahun kurang lebih. Atau sebentar, sudah mau 70 tahun. Betulkah hitungan saya? Betul ya? Karena 2023, iya. Sudah mau 60 ya. Sudah mau 60 tahun. Berarti sekarang usia beliau 59 tahun. Dan kita tahu ya bahwa usia mendekati 60 tahun itu semakin banyak sekali pengalaman yang orang dapati. Apalagi sekelas beliau, tentu menjelang 60 tahun usia beliau nih. Sekarang berusia beliau 58, 59, 58 lah. Itu berarti luar biasa banyak di buku ini cerita-cerita yang berharga. Karena beda dengan buku-buku beliau yang sebelumnya mungkin sangat serius, buku ini cenderung lebih ringan. Tapi sayangnya lebih tebal, itu saja.
sebagian orang yang melihat buku ini langsung pertama kesannya tebal banget. Tapi sebetulnya sangat nikmat membaca buku yang sebenarnya tebalnya hanya 400-an halaman. Oke, saya tadi bilang bahwa buku ini terbagi di mukaddimah, kemudian 3 part ya, 3 part 1, 2, and 3. Kemudian terakhir ada conclusion. Part pertama itu tentang the Islamic Dream. The Islamic Dream. Jadi beliau mengistilahkan bahwa kaum muslimin ini punya ingatan dan cita-cita Islami. Tapi sayangnya kondisi modern ini nampak ya, kalau tidak dengan benar mewujudkan Islamic Dream tersebut, justru yang muncul adalah chaos. Jadi kondisi modern ini jauh dari the beauty of God, the beauty of Islam, tapi kita punya Islamic Dream yang ideal. Ini part 1 itu menerangkan tentang bagaimana mengkompromikan antara Islamic Dream yang ideal dengan modern condition yang penuh dengan chaos. Terbayang ya? Oke. Di chapter 1 di sini ada 4 chapter ya di part 1. Yang pertama tentang membedakan antara Muslim dan Islamic. Jadi ada Muslim, ada Islamic. Jadi tidak setiap yang dilakukan oleh Muslim itu kemudian Islamic. Itu pesannya. Bagaimana kita menegosiasikan antara Muslim itu sendiri dan nilai-nilai keislaman. Profesor Khalid di next slide mungkin. Saudari moderator atau Ustazah Asma. Oke. Dia ada beberapa kutipan penting di chapter 1. Itu yang pertama tentang beliau mengatakan Islam was the solution. Islam itu pernah menjadi solusi. Kapan? Yaitu ketika Islam was reclaimed and Muslims became true to Islam. Jadi Muslim itu betul-betul tulus, ya benar-benar menjalankan Islam yang utuh. Maka saat itulah kemudian Islam pernah menjadi solusi. Bahkan hampir semua permasalahan hidup tuntas di tangan Islam. Most of our problems would end and Muslims would reclaim their past glory. Nah, kalau Muslim yang sekarang kemudian kembali seperti itu, maka Muslim akan kembali reclaim, memperoleh kembali kejayaan masa lalu mereka. Nah, di sini penting diingat bahwa Prof. Khalid menggarisbawahi reclaim Islam dan Muslim ini true to Islam. Ini memang 2 topik besar buku ini adalah bagaimana Islam ini direclaim. Tentu beliau membahasakannya syariah direclaim dan kemudian bagaimana Muslim benar-benar true to Islam. Nah, kalau begitu maka akan reclaim their past glories. Tapi kata beliau di kutipan berikutnya menarik bahwa zaman sekarang, zaman ini ya, itu Islam benar-benar dihadapkan dengan banyak ideologi. Sudah banyak sekali ideologi yang orang-orang ingin coba. Ingin ideologi sosialis, ideologi komunis, ideologi apapun beliau sebutkan di sini. Ada nasionalisme, ada kapitalisme. Semuanya kata beliau, that all had failed. Sudah gagal. Berarti pada akhirnya Muslim akan kembali ke Islam itu sendiri karena udah coba banyak ideologi tapi kok nggak cocok ya. Ya akhirnya itulah berarti saatnya kita memberikan Islam a chance. Kita berikan peluang Islam yuk. Dan tentu peluang yang bukan peluang hampa karena sudah terbukti Islam dahulu pun memberikan kejayaan bagi umat manusia. Kemudian beliau di halaman 11 mengatakan tapi kalau kita biarkan ya semua yang mengklaim syariah ini maju ke pentas, maka sangat mungkin ada orang yang melakukan corruption atau mungkin merusak syariah itu dari dalam ya. Nah, ini jangan sampai kita diam. Jadi kita berjuang menegakkan Islam. Ada orang lain Muslim juga alhamdulillah punya niat yang sama menegakkan Islam. Cuma dalam sebagian aspek mereka keliru, entah ekstrem kanan, entah ekstrem kiri. Maka jangan sampai kita karena sama-sama punya cita-cita yang sama, kemudian kita mendiamkan kemungkaran tersebut. Biarin deh, kita jangan tegur. Kenapa? Kan sama-sama berjuang untuk Islam. Jangan ditegur. Enggak. Kata beliau, ya kalau kita mendiamkan sesama orang yang memperjuangkan Islam ini, kemudian ada kemungkaran dilakukan sebagiannya, didiamkan, maka itu sebetulnya adalah, in my view, kata beliau, a betrayal of the faith. Itu pengkhianatan terhadap keimanan. Jadi jangan sampai semangat kita untuk menegakkan Islam, membiarkan kemungkaran sesama pejuang Islam. Jangan. Ini memang banyak topik buku-buku beliau dan tulisan-tulisan Prof. Khalid ini mengarah ke sana.
beliau nahi mungkar internal demi menjaga kemurnian syariah. Next. Kemudian di chapter yang kedua, beliau menerangkan tentang konsep reasonableness ya dari syariah itu sendiri, ini al-illah atau ke sisi logis, sisi rasional dari syariah itu sendiri dan Islam. Jadi apa hubungannya antara illah dan Islam? Oke, jadi Islam ini tidak semata-mata kemudian do, don't, that's it, hanya tanpa ada nilainya, tanpa ada substansinya, tanpa bisa kita cerna maknanya. Enggak gitu. Justru Islam sangat penuh dengan nilai-nilai rasional. Ini pesan yang ingin beliau sampaikan. Dan itulah, kalau kita mau bangkit, maka kita juga harus menghidupkan nilai rasional dari dalam Islam, dihidupkan kembali. Sayangnya, kata beliau di halaman 24, banyak negara-negara atau pemerintahan Arab ini, mereka nggak suka kalau ada keislaman, ya bahkan kereligiusan yang itu tidak berada di kontrol mereka. Jadi seharusnya kontrol keagamaan itu di tangan para ulama. Mereka pionir, mereka tokohnya, mereka orang terdepannya, imamnya. Tapi sayang kalau di sebagian negara Arab, mungkin belum sebut demikian, autocratic Arab governments, itu justru khawatir kalau ada kesolehan, ya, ada nilai Islam yang diterapkan tapi tidak dikontrol mereka, tidak dikontrol negara. Nah, ini menghalangi awakening itu sendiri pada akhirnya. Makanya kemudian beliau di halaman 53 menyebutkan bahwa sekalipun Islam itu sempurna, ya, Islam sempurna, tapi jangan dibayangkan Islam sempurna ini tidak ada nilai logisnya di situ. Kemudian kita tidak bisa menggunakan akal pikiran kita. Udah Islam udah sempurna, udah kita nggak boleh pakai akal. Enggak gitu. Salah. Beliau mengatakan one of the main problems with these, ya, generalized claims is that they are founded on doctrinal presuppositions that, pokoknya ini kan kata beliau adalah bahwa di antara kekeliruan besar adalah mengabaikan peran manusia di dalam keislaman, dalam ilmu-ilmu Islam. Jadi ada yang mengira, sebagian pihak yang dikritik oleh Prof. Khalid ini, bahwa syariat Islam sempurna, ya udah nggak boleh pakai akal lagi, udah sempurna, perfect. Enggak gitu. Kenyataannya kesempurnaan Islam terwujud diantaranya dengan adanya role of human agency, adanya peranan manusia di situ. Dan ini indahnya, justru Islam di situ indahnya. Bagaimana menggabungkan antara nilai-nilai ketuhanan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, masih di halaman yang sama, beliau mengajak kita untuk mereorientasi pembacaan kita terhadap sumber-sumber hukum Islam. Perhatikan sini, reorientasi. Jadi orientasinya masih orientasi yang orisinil. Cuma sayang selama ini sempat melenceng, sempat ternodai. Maka beliau mengajak untuk yuk kita reorientasi kembali ke pembacaan yang betul terhadap Islamic legal sources, terutama tentang peran akal, the role of akal. Jangan sampai kemudian peranan akal dalam hukum ini diabaikan. Yang justru kalau diabaikan akan mencederai syariat itu sendiri, dan kalau dihadirkan, diikutsertakan dengan proporsi yang tepat pada aspek-aspek yang memang di situ masuk peranan akal, maka akan memberikan kepada kita better understand, pemahaman yang lebih baik, dan bagaimana hukum Islam itu dinamis, tidak kaku. Oke, next. Di chapter ketiga beliau menegaskan tentang konsep syariah hari ini. Sayangnya, karena banyak yang tidak melibatkan akal secara proporsional dalam penerapan syariah, atau bahkan mengabaikan akal sama sekali, orang jadi anti dengan syariah hari ini. Kata beliau, citing a Sharia-based rule without rising to the challenge of understanding of objective implications and the context of the rule means that Sharia will continue to be employed not as serious interpretive tradition that derives its legitimacy from its rational and persuasive engagement with its historical context. Dia kata beliau, kalau kita hanya menghadirkan aturan syariah yang klasik semata tanpa melibatkan peran akal di situ pada hal-hal yang sifatnya ijtihadi, itu justru malah pada akhirnya syariah ini akan digunakan keliru,
Malah kata beliau akan in purely opportunistic ways. Secara oportunis syariah akan disalahgunakan, akan disalahpahami. Makanya di halaman 73 beliau mengkritisi sebagian orang yang fokusnya hanya pada form, hanya pada tampilan luar, hanya pada bentuk, tapi mengabaikan substansi. Dan beliau di halaman 73 seperti however quite often this advocacy becomes a way of focusing on form over substance. Oke. Dan di halaman 81 dari buku ini beliau kemudian menegaskan bahwa sayangnya apa yang terjadi di dunia muslim secara utuh tersebut kemudian ya terpantulkan, terefleksikan ada juga kenyataan-kenyataannya di muslim-muslim minoritas di Eropa, di Amerika. Itu beliau sangat sayangkan. Harusnya dan itu challenge sendiri bagi akademisi muslim di barat bagaimana agar kemudian apa yang terjadi di negara muslim yang tadi disebutkan ya, yang beliau kritik sebagai autocratic Arab government itu jangan sampai kemudian negatif-negatifnya juga tertular ke minoritas muslim di Eropa atau di Amerika. Next. Di chapter yang keempat beliau kemudian ingin memposisikan kembali Islam ini agar tetap harmoni. Beliau mengatakan bahwa hukum Islam ya, meskipun pada akhirnya yang nampak adalah hukum ya, hukum-hukum fikih, hukum-hukum syariat kemudian diterapkan, tapi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala beliau istilahkan sini God must consistently remain human nih. Allah Subhanahu wa taala itu tetap menghumaniskan syariat. Reasonable. Tetap syariat ini bisa dicerna dengan logika. Sesuai dengan apa? Dengan social cultural standards of time and space. Bisa dinamis sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat. Makanya kemudian Al-Quran sendiri berulang kali mengajak Muslim untuk kemudian belajar dari alam, memperhatikan penciptaan, perhatikan pengalaman-pengalaman manusia. Banyak sekali kita lihat kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ingin memisahkan antara syariah dengan kehidupan. Justru syariah ini harus sinkron dengan kehidupan, menjelma dalam kehidupan sesuai dengan standar waktu dan tempatnya yang kemudian selalu cocok dengan setiap zaman dan setiap waktu dan terus humanis. Kemudian tapi beliau mengatakan juga bahwa ada sebagian kalangan yang ketika bicara tentang syariat ini terlalu mengatasnamakan Tuhan. Dan ini sebetulnya sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW agar jangan sampai ketika kita sebagaimana hadis riwayat Muslim ya. Hadis terkenal wa idza hasorta aduwaka fi hisnin, kalau kamu mengepung benteng satu musuh ya. Hadis terkenal yang panjang. Di situ Nabi kemudian pada akhirnya mengatakan bahwa berilah mereka hukum dengan hukummu, jangan beri mereka hukum dengan apa yang kau sebut dengan hukum Tuhan. Enak kala tadri atau simu fihim hukmallahi amla, karena kamu nggak tahu kamu itu sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Memang dalam perkara ijtihad, perkara-perkara yang dia bukan perkara pasti dalam agama, itu kata beliau tidak ada satupun institusi yang benar-benar diberi hak untuk bicara atas nama Allah, enggak. Ya. Mereka semua ulama ketika bicara masalah ijtihad tidak mengatasnamakan Allah. Mereka hanya mengatakan ini ijtihad saya, ini hasil kajian saya. Hanya saja, kemudian kata beliau, morally the only compelling authority is persuasive. Tapi mereka punya hak untuk mempersuasi umat, mengatakan bahwa kurang lebih mendekati inilah hukum Tuhan. Mereka, ya ulama ini dengan keilmuan mereka, dan mereka adalah ahli warisnya para nabi. Sebagian para nabi juga mereka mewakili Allah Subhanahu wa taala, pun demikian para ulama. Hanya bedanya, para ulama mereka tidak mendapatkan wahyu. Para ulama mereka banyak hal mereka peroleh dengan ijtihad. Dan mereka tidak maksum secara perorangan. Adapun para nabi tidak seperti itu. Maka dari satu sisi mereka adalah ahli waris para nabi, mereka merupakan dalam tanda kutip ya, menyampaikan apa yang mereka anggap sebagai hukum Allah. Di sisi lain, mereka bukan betul-betul pasti apa yang mereka sampaikan sesuai dengan hukum Allah. Di sini memang Muslim yang baik, mereka proporsional menyikapi ulama, mereka hormat kepada para ulama karena mereka lah, dengan mereka lah kemudian kita bisa sampai kepada apa yang mendekati
hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain tidak layak untuk kita kemudian mengkultuskan berlebihan para ulama, seolah-olah mereka betul-betul adalah wakil-wakil Tuhan, atau mereka bahkan bicara atas nama Tuhan. Tidak seperti itu, karena pada akhirnya banyak perkara yang sifat ijtihad. Tentu kita harus garis bawahi di sini, ada juga perkara-perkara yang memang itu jelas hukum Allah, dan ada perkara-perkara, dan ini kebanyakannya itu adalah hasil ijtihad, hasil kajian pribadi yang ternyata ada perbedaan di antara para ulama itu sendiri, dan berarti ketika antar ulama sendiri berbeda, bukti bahwa ada di antara mereka yang sebenarnya belum tepat sampai kepada hukum Allah. Next. Itu chapter 1 ya, atau part 1, bicara tentang bagaimana Islamic dream yang ideal, tapi kemudian kenyataan masyarakat modern condition itu penuh dengan chaos. Adapun di part 2 beliau menyoroti tentang apa yang sebenarnya beliau pernah soroti di buku beliau yang lain, itu Search for Beauty of God. Itu beliau punya buku tentang keindahan Islam. Tapi sayang di part 2 ini beliau akan paparkan banyak budaya yang sebenarnya juga bukan menampilkan beauty tapi ugliness, justru ugliness. Justru menampakkan citra yang tidak indah menurut pandangan Prof. Khalid mewakili syariah. Next. Di chapter 5, part 2 ini terdiri dari 5 chapter. Di chapter yang kelima beliau menyebutkan sebuah paradigma yang keliru. Bagaimana kemudian menyusun apa yang disebut dengan syariah Islam itu sendiri. Beliau di sini mengatakan, sebelum bicara tentang itu, di halaman 114, bahwa Muslim itu seharusnya menyadari peran mereka dalam mewujudkan keindahan, goodness. Itu bukan hanya penting, tapi sangat-sangat penting. Sangat tidak bisa digantikan. Jadi, I believe that its contribution must be necessary and indispensable. Jadi, kita harus sadar, kita di dunia ini, Muslim itulah yang mewujudkan keindahan dunia. Bahkan, kita juga harus yakin bahwa kalau Muslim ini hilang, maka dunia nggak indah. Harus kita yakin. Belum menegaskan itu. Ini paradigma yang betul adalah seperti itu. Kita sadar kita ini Muslim mewujudkan nilai-nilai Islam, dan nilai Islam adalah keindahan, dan dunia tidak akan indah tanpa Islam. Ketika Muslim ini sadar betapa pentingnya peranan mereka mewujudkan keindahan dan kebaikan di dunia, mereka tentu akan berjuang lebih. Mereka akan sadar pentingnya diri mereka, sehingga mereka akan lebih mengapresiasi syariah, mengapresiasi diri mereka, dan juga betul-betul serius menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Nanti beliau akan sebutkan tentang konsep khalifah di muka bumi di bagian akhir. Oke. Kemudian juga di halaman 120, beliau mengkritisi sebagian orang yang ini yang beliau sebut sebagai faulty paradigms ya. Sebagai orang, beliau mengkritisi beberapa kalangan di buku ini. Salah satu yang beliau kritisi adalah Muslim, apa yang beliau sebut sebagai Muslim apologis. Jadi Muslim yang apologis ini, yang apologetik, beliau gambarkan sebagai Muslim yang mereka ketika ada non-Muslim mengkritik Islam nggak sezaman, Islam ketinggalan, bla bla dan seterusnya. Kemudian mereka bukannya kemudian mengevaluasi penerapan Islam di zaman modern yang barangkali kurang tepat, tapi mereka lebih sibuk, fokusnya adalah membela, enggak mencari pembenaran bagaimana Islam, apalagi pembenaran di era klasik. Enggak, Islam itu selalu sesuai dengan, jadi fokusnya pada pembenaran, bukan pada evaluasi apa yang mereka jalankan di kenyataan. Dan ini betul bahwa kita penting juga membela Islam, ya, penting juga. Dan ini mungkin nanti sisi yang saya kritisi sedikit dari Prof. Khalid ya, cenderung tidak begitu emphasize peranan besar Muslim apologis ini, padahal mereka besar juga perannya, sangat besar bahkan. Tapi memang dalam konteks kritik ya, kebaikan tar dulu disimpan. Kebaikan disimpan tar dulu. Kritik ya. Bahwa Muslim apologis ini, mereka pada akhirnya membuat orang bingung antara Islam ya dan pengikut Islam. Ya, bingung. Karena mereka membela Islam tapi tidak serius memperbaiki Muslimnya. Harusnya nggak gitu. Harusnya kita ada kombinasi yang ideal, yang proporsional antara kita membela Islam
dengan juga kita menyadari memang kita keliru kok menjalankan Islam selama ini. Memang kita belum benar-benar menjalankan Islam secara modern. Sehingga orang modern melihat Islam ini jelek. Karena kita sendiri yang menampilkannya dalam tampilan yang tidak indah. Kemudian di akhir dari chapter ini beliau kritisi konsep Clash of Civilization-nya Samuel Huntington. Beliau kritisi. Itu justru pada akhirnya membuat Islam ini atau Muslim itu keliru bersikap. Karena selalu menganggap Islam ini sedang berhadapan dengan Barat. Islam berhadapan dengan Barat adalah musuh. Enggak gitu. Enggak gitu. Dan itu tidak muncul sebetulnya dari rahim ya, pemahaman Clash of Civilization tidak muncul dari rahim orang Islam, justru dari Samuel Huntington, dan sayangnya itu justru diamini oleh banyak Muslim, sehingga mereka selalu membayangkan sedang ada pertentangan antara Islam dan Barat, sehingga kemudian menihilkan peranan Barat atau kemudian berlebihan sehingga ada nilai-nilai Barat yang baik karena pokoknya dari Barat maka ditolak. Kenyataannya Nabi SAW dan para sahabat tidak seperti itu menyikapi apa yang datang dari luar peradaban Islam. Oke, next. Di slide atau di chapter yang ke-6, beliau menyoroti Islamofobia. Jadi tadi beliau udah kritisi di chapter 5 siapa? Muslim apologis. Oke. Muslim yang kerjaannya fokusnya hanya membela Islam tapi dari Banten orientalis tapi lupa memperbaiki Islam di zaman modern, muslim. Yang beliau kritisi di chapter 6 adalah Islamofobia. Islamofobia. Beliau bahkan menyifati Islamofobia ini sebagai jahiliyah. Ini kata-kata beliau jahiliyah itu bukan kategori historical ya. Tapi itu adalah moral konsep. Jadi Islamofobia ini sendiri meskipun udah zaman modern abad 21 tetap Islamofobia jahiliyah. Jadi jahiliyah tidak hanya terbatas pada zaman Rasul atau sebelum zaman Rasul. Dan beliau katakan juga bahwa keindahan keindahan Islam itu sendiri, cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kemudian berdampingan dengan kegelapan jahiliyah. Nggak bisa. Tapi sayang beliau melihat bahwa jahiliyah ini kemudian juga kadang diadopsi oleh sebagian yang berjuang Islam. Ya, beliau sangat sedih ya. Dan sayangnya kemudian Islamofobia menyebar begitu luas, memanfaatkan kelemahan umat Islam sendiri, sehingga beliau sebut jahiliyah ini semakin menyebar. Intinya chapter 6 beliau mengkritisi tentang Islamofobia, dan alhamdulillah sangat disyukur ya, saya sendiri termasuk orang yang sangat berterima kasih pada Prof. Khalid, beliau memerangi Islamofobia di Amerika. Kita tahu mungkin para jamaah yang dari Muhammadiyah Amerika Serikat atau jamaah sekalian mungkin lebih tahu ya bagaimana Islamofobia di Amerika Serikat, dan saya berterima kasih sekali kepada Prof. Khalid yang bahkan after tragedi 11 September pun beliau itu terdepan menghadang Islamofobia, luar biasa ini jasa beliau. Oke, next. Dan kemudian di chapter yang 7 beliau mengkritisi tentang orientalis. Beliau di chapter 7 mengkritisi orientalis dan mengkritisi juga dampak buruk dari penjajahan. Sayangnya kata beliau, ini penting digaris bawahi di halaman 191, bahwa Muslim ini karena pengaruh orientalis, pengaruh penjajahan, mereka menderita amnesia. Menderita amnesia, tidak mengingat kejayaan mereka pra masa kolonial. Gitu. Jadi akhirnya apa, mereka responnya ada respon-respon yang hanya bisa merespon Barat. Ya. Jadi Barat bilang apa, mereka kemudian responsif. Itu kerjaannya. Lupa untuk mengembalikan ingatan Islam kepada ingatan Muslim ya, kepada kejayaan Islam pra penjajahan. Dan memang dahsyat penjajahan, luar biasa, menghancurkan banyak sekali nilai-nilai penting dalam Islam ya, atau di tengah kaum Muslim yang lebih tepatnya. Luar biasa. Kita kalau bandingkan Islam pra masa penjajahan dengan after atau pasca penjajahan, kita bisa luar biasa, bedanya sangat besar bedanya. Kalau kita lihat sejarah, ya makanya itulah ya, kita alhamdulillah masih bisa melihat sejarah. Kita banyak orang pasca penjajahan yang benar-benar mereka nggak mau lihat sejarah, bahkan memutus diri sengaja dari sejarah itu sendiri. Nah, ini bahaya sekali kata beliau. Bahkan dimanfaatkan oleh orientalis yang seperti itu. Dikatakan bahwa Muslim fakih Muslim ini, para pakar fikih Muslim ini hanya mengulang-ulang saja, tidak ada pembaharuan. Kemudian mereka ikut-ikutan menyuarakan pintu ijtihad telah tertutup, udah nggak ada lagi ijtihad. Kemudian fikih itu hanya bangunan kaku saja, yang tidak bisa berkembang. Dan bahwa hukum Islam itu belum pernah benar-benar menjadi legal system yang hidup di masyarakat.
hanya seperti museum, barang museum saja. Ini sayangnya diamini oleh sebagian kaum muslimin. Intinya di chapter 7 beliau mengkritisi orientalis dan juga dampak buruk dari penjajahan barat. Next. Adapun di chapter 8 beliau mengkritisi apa yang beliau sebut dengan Muslim Puritan. Muslim Puritan. Lebih tepatnya sebetulnya yang beliau kritisi adalah Wahabism, ya. Wahabisme, dan ya saya merasa penting untuk bicara secara tegas ini, dan saya sendiri adalah alhamdulillah diamanahi Ketua Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi, dan bagian chapter 8 ini beliau betul-betul, dan di sepanjang buku sebetulnya, bahkan di buku-buku beliau yang lain, beliau sangat kritis terhadap apa yang ada di perkembangan di Arab Saudi. Dan ini pun dalam banyak aspek harus diakui memang betul kritikan tersebut. Memang betul kritikan tersebut. Banyak ironi. Ya, banyak ironi di sana, dan harus diakui juga pada akhirnya Arab Saudi, para ulama-ulamanya, mereka manusia. Mereka sebagian dari orang Islam. Mereka sebagian dari ulama kaum muslimin, bukan mewakili seluruhnya. Hanya sayangnya ada pengesanan sengaja atau tidak sengaja bahwa yang merepresentasikan Islam secara utuh hanya mereka. Ini keliru, jelas-jelas keliru. Sehingga kalau ada sebagian kalangan yang literatur bacaannya terbatas pada bacaan-bacaan atau tulisan-tulisan ulama-ulama Arab Saudi. Ini pada akhirnya itu yang beliau sebut sebagai what really went wrong. Ini yang bikin nggak bener ini ya kayak gitu, ya. Dan pada akhirnya kemudian apalagi Profesor Khalid dengan latar belakang yang kita semua ketahui, memang saya sendiri tidak secara tegas ya menyebutkan biografi beliau, tapi insya Allah sangat populer apalagi di Amerika. Intinya beliau jelas salah satu kritikus terbaik, harus diakui, terhadap Wahabisme, dan Wahabisme justru pada akhirnya harus berterima kasih pada kritik-kritik tersebut, karena akhirnya kemudian mereka bisa memperbaiki diri. Itu yang seharusnya, jangan kemudian malah mengabaikan kritik, anti kritik. Itu yang sayangnya mungkin sebagian mereka malah melakukannya. Nanti beliau kemudian katakan bahwa sayangnya mereka ini kaum muslim Puritan jatuh kepada perangkapnya orientalis juga. Gitu apa orientalis tadi bilang kan Islam tuh kaku. Ya sayangnya kemudian apa yang beliau sebagai muslim Puritan ini pengen mengembalikan ke Islam yang seolah-olah Islam tuh bangunan yang kaku itu. Pokoknya menerapkan Islam di zaman abad 21 harus seperti Islam yang dulu, plek persis. Ya itu kan sebetulnya dongengannya orientalis mengatakan Islam tuh bangunan barang museum, kaku. Ya ketika ternyata sebagian muslim ikut mengamini, walaupun mungkin mereka nggak baca buku orientalis, tapi setidaknya seide, sadar tidak sadar mungkin mengambil langsung atau tidak langsung, akhirnya malah kemudian membuat syariah ini kesannya jadi buruk, kaku, tidak berkembang, tidak dinamis. Nah kemudian mereka mengatakan lagi nih, Prof. Khalid mengatakan di halaman 210 bahwa sebagian dari apa yang menjadi masalah muslim modernis adalah mereka ingin mereformasi fikih, maksudnya hukum Islam, tapi masih terpengaruh tadi efek penjajahan yang dibahas di chapter 7. Jadi menerapkan Islam tuh dalam hukum yang sebenarnya pengaruh civil law-nya kuat. Memang kita tahu ya bahwa di Amerika ini common law yang dominan ya di Amerika. Nah, PCM Amerika Serikat. Di Arab Saudi sendiri kita tidak bisa katakan civil law atau common law, karena Arab Saudi secara konstitusi di Nizamul Asasil Hukum itu menganut betul-betul syariah. Nah, jadi sebetulnya saya sering, dan ini alhamdulillah juga dosen-dosen kami Oke, kembali lagi. Jadi seharusnya pendekatan syariah ini pendekatan yang murni syariah, jangan pendekatannya malah meniru-niru civil law, yaitu Islam fikih-fikihnya dijadikan undang-undang. Nah ini memang Prof. Khalid di buku ini beliau betul-betul seide dengan Prof. Wael Halak dalam hal jangan sampai hukum syariah ini kemudian dijelmakan semuanya menjadi undang-undang. Dan itu pada akhirnya bertentangan dengan nilai syariat sendiri. Kita lihat sepanjang sejarah tidak seperti itu syariah diperlakukan. Tidak seperti itu hukum-hukum Islam diterapkan. Barulah kemudian setelah
muncul nama yang disebut nation state, kemudian muncul apa itu kodifikasi hukum, barulah kemudian muncul yang seperti, dan ini pada akhirnya disadari atau tidak disadari akan memberikan dampak negatif bagi syariat itu sendiri. Jadi syariah jadi kaku. Kenapa? Karena ciri khas undang-undang kan gitu, kaku. Kemudian tersentralkan. Semua harus apa kata undang-undang, apa kata negara. Padahal di antara ciri khas fikih, ciri khas syariah itu lentur. Ya, menghargai perbedaan ijtihad. Nah, makanya menariknya saya ini perlu kasih tahu juga. Ini tidak ada di buku tapi di Arab Saudi ada usaha ketika Arab Saudi secara konstitusi menerapkan syariah, tidak pakai undang-undang pada dasarnya, kecuali pada hal-hal yang mendesak, dan itu bukan pada hal yang inti syariah, hanya sifat teknis. Ada usaha dari sebagian kalangan di Arab Saudi sendiri yang ingin memperbanyak kodifikasi hukum. Sampai-sampai ada suara-suara yang miring ya, ingin agar hukum pernikahan pun dibuat undang-undangnya, gitu ya. Agar ada undang-undang pernikahan, undang-undang perkawinan gitu. Ini masalah besar, karena sudah turun-temurun di Arab Saudi sendiri, dan memang itu yang saya pelajari. Saya sendiri jurusan adalah jurusan peradilan di sini, S2 peradilan, bahwa yang diterapkan bukan undang-undang seperti itu, tapi betul-betul fikih klasik, betul-betul kitab-kitab fikih. Ya, kalau coba-coba undang-undang perkawinan dibuat, berarti sama saja meminggirkan buku-buku fikih tersebut. Jadi yang ditaruh di pinggir, sudah tergantikan peran dengan undang-undang. Yang undang-undang kaku, buku fikih lentur. Yang undang-undang ini tersentralkan, tidak menghargai atau sangat kecil penghargaan terhadap para fuqaha, para pakar hukum, berbeda dengan hukum syariah yang betul-betul memisahkan antara negara dan antara kemudian fuqaha, para pakar-pakar fikih, sehingga negara tidak bisa mendikte hukum. Hukum tunduk pada landasan berpikir hukum itu sendiri. Ya. Makanya diistilahkan di undang-undang dasar Arab Saudi, Nizamul Asasil Hukum, la sultana fawqa syariah. Tidak ada kekuasaan di atas syariah. Itu betul. Dan semoga memang prakteknya pada akhirnya seperti itu. Itu tapi dari sisi hukum. Nah, yang dikritisi Prof. Khalid sebenarnya beberapa bentuk efeknya, seperti misalnya begitu strict ya mengharamkan musik, sampai-sampai ada kesan bahwa betul-betul ulama ini anti betul sama musik, sepanjang sejarah bahwa musik ini sangat-sangat tidak Islam. Ini perlu diperjelas bahwa memang dalam musik ini klaim ijma'nya tidak akurat. Pun klaim ijma' tersebut tidak pada semua alat musik pada akhirnya. Tapi kenyataannya memang di Arab Saudi sempat ada pemahaman semua alat musik. Bahkan ketika, ya mungkin kita agak panjang kalau bicara itu, intinya adalah ini kekeliruan. Kemudian juga soal model hijab yang seperti ada penyeragaman. Ini kurang tepat. Betul bahwa batasan aurat itu clear, hal yang baku, karena ulama ada titik kesepakatan mereka batasan aurat. Ya, ada titik kesepakatannya, yang itu adalah sesuatu yang pasti dalam syariat, termasuk sawabit, tapi modelnya, tapi warnanya kan tidak. Maka beliau katakan ini what really went wrong. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa di antara keliruan juga beliau menyoroti tidak hanya Wahabisme, tapi apa yang beliau sebut sebagai Salafisme. Nah, ini beliau bagus di antara hal positif dari buku ini, memperjelas antara apa itu Salafiyah dan apa itu Wahabiyah. Apa itu Wahabiyah. Beliau katakan di antara kekeliruan sebagian oknum Salafiyah atau Wahabiyah adalah mereka kembali ke sumber-sumber klasik, tapi hanya untuk apa? Membela apa yang mereka yakini itu benar. Jadi mencari sumber klasik untuk pembenaran, bukan sebagai inspirasi, ya, menghasilkan ijtihad yang inovatif. Sehingga harusnya kita kembali ke Turas, kembali ke kitab kuning, kembali ke apa yang ditulis para ulama untuk menjadi inspirasi hari ini. Hari ini, gitu. Harusnya gitu. Walau bukan udah kita yakin. Jadi nyari kitab kuning bukan nyari pembenaran. Oh, kita sudah mempraktikkan A, misalnya Arab Saudi mempraktikkan A sebagai hukum. Yang itu sebenarnya let's say misalnya pelarangan musik, contoh let's say. Dan itu sebenarnya hal yang istihadi. Tidak sepakat ulama dalam hal itu. Ya. Kemudian dicari pembenarannya dari kitab-kitab kuning di bawah lah, kemudian aqwal ulama ini dan seterusnya. Seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya setiap ulama, setiap kitab kuning ini ada zamannya. Mereka pun terus melakukan ijtihad secara inovatif. Kita bisa lihat perkembangan yang buku fikih abad 1, 2, 3, 4, 5 itu terus berkembang. Harusnya pun abad sekarang itu seperti itu, kita mengambil kitab kuning sebagai inspirasi. Ya betul, ada hal-hal yang disepakati mereka kita hargai. Nah, itu yang mungkin agak kurang disorot oleh Prof. Khalid di sini. Itu menghargai kesepakatan ijma' ulama. Itu agak kurang di sini yang disorot. Tapi Prof. Halak pernah bilang ya bahwa 90% perkara fikih itu khilafiyah, perkara ijtihad. Ya berarti harusnya terbuka untuk pintu pembaharuan.
di zaman modern. Intinya beliau kritik di situ. Oke, itu chapter 8. Chapter 9 beliau kemudian kembali ke isu tentang bahwa syariah itu indah, bahwa syariah itu tidak hanya mencakup hukum tapi juga filosofi dari hukum. Filosofi hukum. Dan beliau garis bawahi sini penting di halaman 296, bahkan juga syariah itu juga diwakili oleh mereka-mereka yang menjalankan syariah. Jadi satu set, ada role modelnya, ada hukumnya, dan ada falsafahnya, gitu ya. Oke, next. Itu part 2. Part 3 itu terdiri dari 3 chapter. Chapter pertama atau chapter 10 ya dari buku ini. Chapter pertama dari part 3 itu bicara tentang mengkritisi modern state. Jadi nggak bisa modern state ini menjadi, modern state itu negara-negara bangsa yang modern nih. Mereka pada akhirnya nggak bisa menjalankan hukum syariat secara utuh, nggak bisa. Even Arab Saudi sendiri sebenarnya tergolong modern state. Pada akhirnya tidak ideal. Ya, tetap ada sisi yang bisa dikritisi yang penuh dengan kekurangan. Karena tadi ada kecenderungan untuk tirani, untuk opresif dari negara-negara bangsa ini, meskipun kemudian yang diterapkan adalah hukum syariat, tapi ada kecenderungan. Kemudian juga pada akhirnya hal-hal seperti itu akan menghilangkan keindahan dari syariat itu sendiri, kata beliau. Oke, di chapter 11 kemudian beliau menegaskan kembali apa yang beliau sebutkan di part 1, yaitu syariah ini reasonable. Bahkan hubungannya bisa mungkin digeser, mohon maaf, ke chapter 11. Di chapter 11 beliau paparkan hubungan antara Islamic law dan morality. Antara hubungan moralitas dan Islamic law hubungan sangat indah. Bahkan itulah keistimewaan Islamic law adalah hibrid ya antara hukum agamis dan hukum yang temporali. Jadi ada sistemnya baku. Tapi ekspresi dari sistem tersebut, penerapan dari sistem hukum tersebut itu berbeda tiap zaman, tiap tempat. Ini keindahan. Dan kita tahu ya bahwa kalau hukum yang biasa bukan Islamic law itu menjaga jarak dengan moralitas. Gitu ya. Menjaga jarak dengan moralitas. Ya baru-baru zaman perkembangan hukum terbaru saja yang kemudian melibatkan peran moral. Tadinya enggak. Betul-betul dingin, kaku. Hukum itu menjaga jarak dari moral. Gitu ya. Oke. Tapi Islamic law tidak. Justru sangat erat moralitas di situ. Keindahan moralitas lebih bahkan nampak dibandingkan sekadar hukum. Jadi hukum Islam itu nampak sebagai betul-betul akhlak dibandingkan sebagai hukum. Itu menariknya. Kemudian juga beliau katakan bahwa peranan Islamic law di zaman modern ini sangat berubah ya, sangat berubah peranannya. Karena menyikapi perubahan konsep negaranya jadi nation state, peranan fuqaha mulai tersingkirkan. Mereka tidak lagi menjadi maintainers of law, para ulama nih, para fuqaha. Ya, ini maka harus disikapi dengan betul. Ya, agar jangan sampai kemudian kita mengulamakan negara. Negara pada akhirnya tidak layak untuk beristihad ketika memang tidak diisi ulama yang beristihad. Tapi sayang nation state ini mengubah peta tersebut jadi ulama tersingkirkan, padahal harusnya mereka maintenance of law, bukan negara. Next. Nah, ini yang tadi saya singgung bahwa pada akhirnya beliau katakan bahwa Islam ini dan kaum muslimin adalah khalifah kemanusiaan, the caliphate of humanity. Jadi Islam itu adalah kekhalifahan atas kemanusiaan. Dan beliau jelaskan lagi apa yang beliau jelaskan di muqaddimah, yaitu beda antara syariah dan fikih. Syariah ini ilahi, sifatnya ilahiyah. Fikih ini manusiawi sekali. Jadi peranan manusia itu nampak di fikih. Jadi fikih itu penerapan dari syariah, yang fikih ini sangat humanis, tunduk pada subjektivitas manusia. Tapi syariah itu dari Allah Subhanahu wa taala ideal. Eternal laws ya, of goodness, justice, beauty. Nah, situ Masya Allah. Kata beliau, fiqh is the human effort to reach the ideal. Nah, jadi fikih ini usaha mewujudkan syariah, tapi bukan syariah itu sendiri. Maka sangat mungkin fikih itu berubah, tapi syariah tetap. Jadi kita dimanapun, yuk kita cinta syariah, kita berjuang menegakkan syariah. Tapi penerapan syariah di negara Indonesia dengan penerapan syariah mungkin di negara Arab Saudi, di negara Amerika, mungkin berbeda. Karena fikihnya sangat merupakan ya, hal yang humanis. Syariahnya sama, fikihnya berbeda. Oke. Dan apalagi Quran juga mengakomodir perbedaan. Ya, bahkan bukan hanya menerima, tapi juga
seperti mengatakan itu adalah keniscayaan. Bahkan pada akhirnya diversity, keberagaman itu sendiri adalah menunjukkan kemudian keindahan Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali chapter 1 sampai chapter 12, beberapa kutipan-kutipan pentingnya, dan kesimpulannya adalah bahwa Prof. Khalid sangat anti dengan sekularisme, sangat anti dengan nilai sekular. Tidak benar bahwa agama dijauhkan dari negara. Enggak. Agama saja kemudian, syariah itu sendiri jangan sampai dijauhkan dari agama, karena nanti pada akhirnya akan muncul tirani yang lain. Tapi yang penting adalah bagaimana mengindahkan kembali, mewujudkan kembali keindahan syariah, agar kemudian bisa mungkin next biar diperlihatkan kutipannya. Next. Beliau agar bisa competing, ya, ugliness of secular systems, agar bisa mengalahkan buruknya sistem sekuler. Jadi beliau, Prof. Khalid, termasuk pejuang syariah, termasuk orang yang melawan sekularisme, dan tentu di antara bentuk perjuangan beliau dalam menegakkan syariah adalah memurnikan syariah itu sendiri. Dan beliau tegaskan juga bahwa tidak mengapa sebetulnya Barat ini mengambil dari Islam itu biasa. Tapi kita juga kali ini bisa mengambil inspirasi dari Barat, di mana mereka di masa kegelapannya, dark age-nya, justru bisa menghasilkan renaissance. Harusnya Islam gitu juga. Saat ini mungkin kita, Prof. Khalid seperti menggambarkan Islam sekarang nih muslimin seperti dark age. Ya kalau Eropa saja setelah dark age bisa renaissance, masa berarti kita nggak boleh kalah dong? Seperti itu. Oke. Saya simpulkan bahwa di antara pelajaran terpenting di buku ini menurut pembedah adalah wajibnya menguatkan kembali posisi fuqaha. Next slide. Kemudian juga kalau kita tidak mengindahkan keindahan syariat, itu akan mencederai dan membuat orang fobia terhadap syariah. Jadi banyak orang fobia terhadap syariat hari ini ya karena gara ada syariah diterapkan tidak memperhatikan aspek keindahan, gitu. Atau bahkan secara tirani. Ya. Kemudian juga harus kita mengembalikan ingatan umat Islam dengan kejayaan karya-karya akademiknya ulama klasik. Itu luar biasa. Prof. Khalid di sini termasuk pejuang. Kemudian juga poin penting pelajaran bukunya ada membedakan antara Wahabisme dan Salafisme dan antara syariah juga. Jadi, dan itu poin kelima juga. Next slide. Selama ini mungkin kita kalau ada orang mau menegakkan syariat, kita bilang ini orang radikal, ya, mau menegakkan syariat. Atau malah kita mungkin sebut dia Wahabi nih karena mau menegakkan syariat. Itu nggak benar. Prof. Khalid tegaskan di buku ini, enggak. Cita-cita menegakkan syariat itu bukan cita-cita Wahabi. Justru Wahabi ini menurut Prof. Khalid justru malah dalam sebagian aspek itu mencederai syariat itu sendiri. Ya. Yang maka kita tidak heran ya bahwa negara-negara yang sangat anti Wahabi seperti misalnya Brunei Darussalam itu sangat anti dengan pahaman Wahabi. Itu justru sangat cinta syariah. Mereka betul-betul tegakkan syariah. Juga hal yang sama, ya, ulama-ulama Azhar pun seperti mereka semua cinta syariah, ingin menegakkan syariah, walaupun mungkin di negara Mesir belum terwujud secara yang diinginkan. Di Aceh sendiri kita tahu Aceh bagaimana ulama-ulama Aceh, tengku-tengku di Aceh, bagaimana sikap mereka terhadap Wahabisme. Kita semua akrab lah, familiar dengan hal itu, dan kita tahu juga di saat yang sama mereka begitu cinta menegakkan syariah. Jadi Prof. Khalid ingin tegaskan bahwa cita-cita menegakkan syariah bukan cita-citanya Wahabi. Bahkan Wahabi dalam beberapa aspek justru mencederai syariah. Seperti itu. Kemudian yang keenam, di antara pelajaran yang penting juga, beliau menjelaskan keindahan istilah-istilah syariah yang coba diperburuk citranya oleh orang-orang yang benci Islam. Kemudian next, di antara pelajaran penting juga dari buku ini adalah beliau mengingatkan ada unsur humanitas kok dalam syariah, dalam fikih, terutama di fikihnya. Jadi jangan sampai kemudian menuhankan fikih seolah-olah dari Allah. Enggak. Fikih itu humanis sekali, subjektif. Tentu pada hal yang tidak disepakati, kalau sudah menjadi ijma tentu ya itu hukum Allah. Kemudian beliau juga mewanti-wanti jangan sampai berlebihan mengatasnamakan Tuhan ya. Apalagi dalam perkara istihad nggak boleh. Nah, itu beliau punya buku sendiri tentang ini, Speaking of the Name of God, Speaking in the Name of God. Kemudian poin 9, pelajaran 9 juga beliau menyemangati nahi mungkar terhadap sesama pencinta syariah yang keliru. Jadi jangan kita bungkam terhadap sesama yang keliru walaupun sama-sama cinta syariah, tapi kalau memang keliru ya keliru, sampaikan. Jangan sampai kita diamkan. Wahabi misalnya contohkan di sini terhadap Wahabi, terhadap Muslim apologis. Ya, mereka sama-sama lah cinta syariah, ingin menegakkan syariah, tapi mereka keliru dalam beberapa aspek, ya kita tegaskan. Dan banyak lagi faedah, semoga Allah limpahkan taufik bagi Prof. Khalid. Namun tentu namanya bedah buku dan bedah buku bukan Quran pasti akan membedah juga dan melihat beberapa kekurangan. Maka izinkan Al-Fakir dengan penuh penghormatan terhadap penulis dan penuh kerendahan diri. Tidak hanya kerendahan hati, justru kerendahan diri di hadapan seorang akademis yang luar biasa ini, izin menyampaikan beberapa poin yang perlu disoroti. Next slide mungkin. Yang pertama adalah penulis kurang
tegas membedakan perkara thawabit dan mutaghayyirat ketika merasionalkan syariah. Jadi seolah-olah semua syariah ini bisa diubah, bisa direformasi. Padahal kenyataannya para ulama seperti Imam Asy-Syatibi dan ulama-ulama Imam Al-Ghazali, Imam Haramain, dan seluruhnya termasuk sampai ulama pakar-pakar maqasid syariah modern seperti Ibnu Asyur pun menegaskan bahwa perkara-perkara yang telah baku seperti perkara ijma', perkara yang maklum nadimi dororo itu tidak bisa diubah. Itu memang Allah menghendaki adanya perkara-perkara yang memang baku dan itu sedikit pada akhirnya, dan banyak perkara yang sifatnya istihadi bisa direformasi. Ini kurang tegas, Prof. Khalid mempertegas batasannya, sehingga membuat kesan semua dalam Islam semua bisa diubah. Dan pada akhirnya itu bertentangan dengan poin dengan apa yang beliau ingin sampaikan kembali ke turath itu sendiri. Makanya saya tegaskan di poin yang disoroti kedua, yaitu beliau mengajak kembali pada turath tapi tidak segitu jelas mengajak menghargai kalau turath itu sudah sepakat. Soalnya turath ini selalu subjektif relatif, enggak, ada hal-hal yang memang dia tidak relatif seperti hal-hal ijma. Nah, kemudian juga yang Al-Fakir soroti adalah beliau kurang menyoroti Muslim dari sisi lain. Jadi beliau di sini soroti terus Muslim yang beliau sebut Muslim Puritan. Mereka ini pokoknya mencederai syariah. Betul, itu harus kita akui dan bagus. Prof. Khalid membuka mata kita, membuka mata semua orang. Ya memang nih Muslim Puritan yang memang sebenarnya mereka nampak di lapangan terdepan membela syariah, tapi sebenarnya menurut Prof. Khalid dan memang benar demikian, mencederai syariah di beberapa segi. Nah, tapi di sisi lain kan ada yang Muslim yang kita boleh istilahkan non Puritan ya. Itu apakah mereka kemudian tidak punya andil negatif terhadap apa yang menimpa syariah dari image buruk? Tentunya ada, nyata ada, dan itu Prof. Khalid tidak begitu jelas tampakkan. Mungkin ya kita bisa maklumi bahwa Prof. Khalid di sini buku ini memang fokus pada pihak tertentu ya. Mungkin bantahan beliau terhadap pihak yang lain ya mungkin di buku lain. Tapi memang nampak beliau fokusnya ke arah yang terhadap Muslim Puritan. Kemudian juga terlalu mendikotomi antara teks dan rasio. Nanti saya berikan contohnya. Jadi seolah-olah ada Muslim yang tekstualis dan ada Muslim yang benar-benar rasionalis. Ini seolah dua kutub yang terpisah, tidak ada yang menengahi. Dan Prof. Khalid cenderung begitu membela yang rasionalis, begitu nampak seperti mendiskreditkan yang tekstualis. Padahal seharusnya dipadu antara teks dan rasio. Ini yang ideal. Konsep paduan ideal ini yang justru menjadi ciri khas dari syariah itu sendiri. Yang sebenarnya Prof. Khalid tegaskan di beberapa titik dari buku ini, tapi nampak ada kesan terlalu mendikotomi antara dua. Jadi kalau tekstual itu ya pokok jelek aja. Enggak. Mereka ekstrim dari satu sisi tapi betul di sisi lain. Kemudian juga ini sama seperti poin ketiga, itu efeknya juga itu kurang mengapresiasi jasa yang mereka Prof. Khalid sebut sebagai Muslim Puritan. Padahal mereka punya jasa. Ya sejelek-jeleknya Wahabi punya jasa. Tapi memang Prof. Khalid di sini tidak begitu memphasize jasa mereka. Ya kita maklumi dalam konteks menasihati atau menegur kesalahan ya tidak masalah kalau disebut juga, tapi kamu baik kok. Ya itu justru malah tidak bisa menegur. Oke, kemudian juga yang terakhir yang pernah soroti ya kurang tegas. Apa sih barometer indahnya syariat Islam itu apa? Ya, jadi beliau sering tegaskan kita tuh bahkan sampai menegasi konsep ilah ya. Konsep ilah yang para ulama jadi al-hukmu yadur ma'ilati wujudan wa adaman, itu seolah-olah kembali ke keindahan. Tapi keindahan itu apa belum? Ini. Itu barangkali wallahu a'lam bishawab. Bismillah ini serahkan kepada panitia kembali. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustadz Fajri pemaparannya. Sudah ada closing remark, jadi sangat membantu saya sebagai moderator, tidak perlu untuk membuat summary lagi. Terima kasih, ini akan saya stop share. Oke. Untuk yang selanjutnya adalah materi dari narasumber yang kedua, yaitu Ustadz Qoim. Apakah Ustadz Qoim sudah ada di forum ini? Hadir. Ya, Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Mbak Asma, Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, terima kasih atas kehadirannya. Ustadz, ini seperti Ustadz Fajri sebelumnya, materinya akan saya kasih waktunya 50 menit. Sebelum saya menyerahkan panggung virtual ini kepada Ustadz Qoim, saya sedikit akan memberikan semacam introduksi biodata singkat tentang Ustadz Qoim. Ustadz Qoim, nama lengkapnya adalah Ustadz Qoim Aulad Syahid, menempuh S1 di Universitas Ahmad Dahlan, jurusan tafsir hadis, dan menempuh S2-nya di bidang ilmu Al-Quran dan hadis di UIN Yogyakarta.
aktivitas saat ini menjadi staf pengajar di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah di UAD, tim asistensi Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, dan aktif di Pustarjih Muhammadiyah. Oke. Tidak akan berlama-lama lagi, saya berikan panggung virtual ini kepada Ustadz Qoim, silahkan. Apakah, tunggu sebentar, apakah ada materi yang akan butuh di share screen? Ya, ini saya sedang menyiapkan PPT Mbak Asma. Oke, Sudah ya. ada. Pak Arif minta tolong agar Ustadz Qoim diberikan haknya untuk sebagai co-host. Atau Sudah. Silahkan. oh ya. Oke, sudah, silahkan. Oke, silakan dibuka Mbak Sabita Quran Surah Toha, Mbak. Ya. Sudah kelihatan mungkin? Iya, sudah Ustadz. Oke. Mungkin slide-nya bisa di full screen. Iya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita memanjatkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang hingga hari ini masih memberikan kita banyak karunia, utamanya karunia saling bermuajahah secara daring. Semoga apa yang kita laksanakan dari awal hingga akhir senantiasa dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, ucapan terima kasih saya sudah berkenan untuk diikut sertakan dalam forum yang luar biasa ini, forum keilmuan yang luar biasa ini. Mengingat saya sendiri dari segi keilmuan tentu lebih banyak kurangnya dibanding yang hadir sekarang. Jadi saya anggap ini adalah forum sebagai kesempatan untuk belajar untuk disidang mungkin ya atas hasil pembacaan saya ini. Utamanya saya sampaikan terima kasih banyak kepada Ustadz Raufik. Ini beliau Ustadz Raufik ini adalah pembimbing saya semenjak di PUTM, termasuk pengajar yang memiliki peran yang cukup signifikan dalam membentuk minat, kemudian arah intelektualitas anak-anak PUTM khususnya di angkatan saya. Saya cinta atau minat terhadap ilmu hadis pun sebenarnya berawal dari mengikuti kelas-kelas Ustadz Raufik. Dan hingga sekarang pun alhamdulillah Ustadz Raufik di tengah kesibukannya masih berkenan untuk menyempatkan waktunya untuk membimbing kami selalu. Itu. Kemudian yang selanjutnya saya terlebih dahulu meminta maaf karena ini sifatnya bedah buku, tetapi saya sebenarnya ini tidak membedah buku. Saya hanya membahas sebagian kecil dari isi buku ini pada bagian bab yang ketiga. Itu pun tidak semua seperti itu. Yang pertama karena mengingat keterbatasan kemampuan bahasa Inggris saya. Kemudian yang kedua ya karena insya Allah apa yang dipaparkan oleh Ustadz Nur Fajri Ramadan itu tadi sudah sangat komprehensif, sangat lengkap sekali. Bahkan apa yang saya bahas ini sebenarnya sudah dicakup oleh Ustadz Nur Fajri Ramadan seperti itu. Jadi ya sebenarnya ini tidak cukup 50 menit ya. 30 menit saja itu kayaknya sudah kebanyakan seperti itu. Biar nanti tukar pikirannya saja atau ada masukan dari hasil pembacaan saya ini, itu yang betul-betul saya harapkan. Karena memang sekali lagi bahwa banyak hal-hal yang barangkali saya misunderstanding ya dari apa yang saya baca. Sebelumnya pun saya sebelum ini atau sebelum diminta oleh diperkenankan oleh Ustadz Raufik itu saya sebelumnya sudah berkonsultasi, mengirimkan dulu paper yang saya tulis terkait ini apakah ada yang salah paham atau apa yang harus saya lihat terlebih diulang lagi untuk dibaca.
karena khawatir nanti yang saya sampaikan tidak kurang tepat seperti itu. Terakhir sebelum kita masuk, saya ingin sampaikan bahwa di akhir atau di akhir pembahasan ini saya lebih mencoba untuk melakukan pengayaan, kalau katanya Ustadz Rafiq, atau melakukan pengembangan pemikiran Prof. Khalid Abu Fadl dalam buku Reasoning with God ini, yang kemudian saya hubungkan dengan teori pertingkatan norma yang dirumuskan oleh Prof. Samsul Anwar dan menjadi bagian dari manhaj tarjih sekarang. Nah, saya mencoba untuk melihat adakah keterhubungannya seperti itu. Itu jadi saya tidak ada mungkin kritik secara tegas, tetapi cuma melihat hal-hal yang demikian. Oke, langsung saja yang pertama. Di awal chapter ini saya awalnya membaca buku ini dari author's note-nya. Saya melihat bahwa memang kegelisahannya Prof. Khalid ini salah satunya adalah terjadinya dualitas antara idealitas Islam dengan realitas Muslim, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Nur Fajri Ramadan tadi. Seperti misalnya Prof. Khalid mengatakan bahwa ketika kita membaca sumber-sumber Islam yang murni seperti Al-Quran dan hadis, kita akan menemukan bahwa Islam ini sebuah agama yang mengarahkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki, kesejahteraan yang hakiki, keadilan yang hakiki, kesolehan yang menenangkan, dan lain sebagainya. Tetapi itu di satu sisi, tetapi di sisi lain ketika kita sebagai seorang muslim melihat dunia, ketika berinteraksi dengan komunitas muslim, maka katanya ada hal-hal yang ternyata tidak sinkron dengan idealitas Islam itu, yaitu muslim seakan teralienasi, terbelakang, dan lain sebagainya. Sehingga pertanyaan yang paling substantif yang saya coba pahami dari realita yang dipaparkan oleh Prof. Khalid itu adalah apa sih yang salah seperti itu? Apakah orang outsider, misalnya kita bahasakan, apakah outsiders yang salah di dalam melihat Islam, ataukah Islam sendiri yang salah menampakkan keislamannya seperti itu? Nah, mungkin yang pertanyaan yang kedua inilah yang tadi sebagaimana juga yang disampaikan oleh Ustadz Nur Fajri Ramadan, bahwa ada penerapan syariah yang keliru sehingga kekeliruan itu berdampak banyak hal. Nah, salah satunya kesalahpahaman dunia terhadap Islam itu sendiri. Nah, itu saya langsung, maaf ini, saya tidak membahasnya secara chapter per chapter. Saya langsung lompat ke bab 3, mohon maaf sekali. Nah, sehingga dengan begitu sepembacaan saya lagi, sependek pembacaan saya lagi, Prof. Khalid ini kemudian mencoba untuk menawarkan rekonstruksi pemahaman terhadap syariat itu. Nah, di awal itu saya mencoba membaca ini, saya ungkapkan dulu kesan saya pertama kali. Saya ini bahasa Inggrisnya kurang bagus, tapi Prof. Khalid ini ketika menuliskan gagasannya itu dengan gaya atau style storytelling, jadi ya cukup membantu lah, utamanya bagi orang kayak saya yang suka novel-novel ya. Nah, di awal itu Prof. Khalid memblow up atau mengungkapkan satu realita atau satu problem yang pernah terjadi di tahun 2005, yaitu ketika di mana salah satu cendekia Muslim kontemporer yaitu Tariq Ramadan itu mengajukan gagasan moratorium penegakan hudud penaltis, jarimatul hudud, hukuman-hukuman pidana ya, yang mungkin oleh kebanyakan orang awam itu menganggap penegakan atau hukum-hukum pidana di dalam Islam itu terkesan barbar sekali, seperti rajam, qisas, kemudian potong tangan dan sebagainya. Nah, Tariq Ramadan ini kemudian
mengajukan moratorium on corporal punishment. Nah, itu ya. Nah, singkat cerita, sebenarnya moratorium ini meskipun tidak digagas atau ditawarkan oleh Thariq Ramadan pada tahun 2005, sebenarnya oleh Prof. Khalid Abu Fadl dikatakan ada beberapa negara yang di situ juga banyak orang muslimnya itu sudah melakukan moratorium. Contohnya seperti di Brunei Darussalam, kemudian di Indonesia sendiri yang ini tidak ditegakkan seperti itu. Tetapi di beberapa negara lain itu ternyata juga memang penegakan hudud penaltis ini ditegakkan juga, diupayakan penegakannya. Nah, sehingga adanya gagasan moratorium ini, kata Prof. Khalid Abu Fadl ini secara niscaya tentu akan mengalami penolakan. Baik penolakan yang bersifat argumentatif maupun penolakan yang bersifat apologetis atau yang disampaikan oleh Ustadz Nur Fajri tadi. Yang bersifat misalnya apologetis itu yang disampaikan oleh Salafi Puritanism itu ya, atau kalau saya catat di sini ada tokoh Al-Azhar yang dia mengatakan bahwa the hudud are a component of the Islamic faith and they cannot be the subject of debate or denial. Jadi bagaimanapun juga kita harus mengakui bahwa hudud penaltis itu bagian daripada syariat. Yang mana ketika kita menolak penegakan syariat ini atau hudud penalti ini, berarti kita secara tidak langsung atau secara langsung itu menolak hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan yang bersifat ilahi seperti itu. Tetapi ada juga tokoh-tokoh yang mencoba untuk melakukan kritikan dengan yang sedikit argumentatif. Yang saya contohkan tadi itu yang saya tulis di situ. Yang pertama adalah apakah tepat untuk mengangkat wacana hukum pidana Islam pada waktu ini seperti itu? Apakah itu memberikan dampak yang positif, memberikan fungsi islah, memberikan kemaslahatan, ataukah justru membuat umat muslim itu kebingungan, bahkan berada pada keraguan-raguan terhadap syariat seperti itu. Jadi ada yang mengajukan seperti itu. Kalau saya catat seperti Toha Jabir Al-Alwani, Tariq Al-Bisri, dan lain sebagainya di bukunya itu sudah tertulis seperti itu. Jadi ada penolakan seperti itu. Kemudian pindah ya. Oke. Yang disoroti dari sependek pembacaan saya, kemudian Prof. Khalid ini menyoroti hal yang unik katanya, hal yang unik dari perdebatan-perdebatan ini. Beliau mengatakan bahwa Thariq Ramadan itu sebenarnya tidak pernah mempertanyakan esensi dari hukum pidana sebagai bagian daripada syariat seperti itu. Dia tidak pernah mempertanyakan atau menggugat hal tersebut. Yang kemudian dipersoalkan oleh Thariq Ramadan itu adalah ada keadaan-keadaan sosial tertentu, ada konteks-konteks politik tertentu yang mana aplikasi secara tekstual terkait dengan hukum pidana ini itu tidak cocok, tidak sinkron. Bahkan bisa menjurus kepada aplikasi yang salah dan melahirkan atau bertentangan dengan tujuan daripada hudud itu sendiri. Itu yang pertama, bahwa yang disorot oleh Prof. Khalid Abu Fadl. Jadi Thariq Ramadan dengan cendekiawan kontemporer Thariq Ramadan ini dengan mengajukan moratorium itu bukan berarti dia menolak hudud seperti itu, tetapi hanya saja Thariq Ramadan itu melihat bahwa konteks kita di zaman sekarang, konteks sosial Islam, umat Islam, komunitas Islam, dan juga konteks politik ini menjadi faktor yang mana faktor ini tidak sinkron apabila hudud itu dipaksakan untuk ditegakkan seperti itu. Yang kemudian yang kedua adalah, ini yang cukup menarik saya, bahwa orang-orang yang menerima hudud ini pun, maksudnya pihak-pihak yang menerima hukum hudud ini harus diterapkan pun, mereka itu juga percaya bahwa sebelum hudud ini
aplikasikan, itu perlu ada prakondisi-prakondisi yang terwujud sebelumnya. Nah, prakondisi itu diantaranya adalah ketika masyarakat Muslim itu sudah mencapai tingkat kesolehan yang paripurna. Kemudian ketika penegakan keadilan ini sudah sangat tinggi sekali dan lain sebagainya. Jadi betul-betul komunitas Muslim berada pada keadaan yang idealnya. Nah, yang mana dengan keadaan ideal inilah baru hudud ini bisa diterapkan. Itu di sisi satu, di sisi yang lain ternyata ya the irony of this ini dikatakan bahwa orang-orang yang mempersyaratkan adanya prakondisi ini, komunitas yang mempersyaratkan adanya prakondisi ini, mereka juga tidak yakin bahwa umat Islam itu bisa mencapai kondisi ideal tersebut. Nah, bahkan kalaupun itu bisa terjadi, itu hanya bisa terjadi pada beberapa daerah saja. Nah, tidak bisa terjadi pada keseluruhan daerah komunitas Muslim secara menyeluruh seperti itu. Itu sependek pembacaan saya. Nun sewu, saya mau ngecas laptop dulu. Ya, itu tadi. Sehingga ini yang kemudian menjadi kritikan. Kalau pembacaan saya ini adalah salah satu pusat kritikan yang dilakukan oleh Prof. Khalid, yaitu metodologinya itu. Metodologi terkait dengan apa yang ditawarkan oleh cendekiawan-cendekiawan ini. Sehingga di situ kemudian sependek pembacaan saya lagi, akhirnya Prof. Khalid kemudian menawarkan bahwa sebenarnya adanya fenomena ini memperlihatkan bahwa terjadi ambiguisitas ya antara antara pemahaman terhadap syariah dan fikih sebenarnya. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Nur Fajri Ramadan tadi itu, bahwa sebenarnya harus ada pembedaan yang jelas menurut Prof. Khalid antara syariah dan fikih. Di mana syariah itu seperti yang dikatakan juga Ustadz Nur Fajri, bahwa syariah itu basisnya itu adalah keilahian. Dia bersifat absolut, universal, nilai-nilainya sangat tinggi, tidak mungkin salah. Makanya tadi the philosophy of method of life. Jadi syariah itu adalah filosofi metode dalam berkehidupan, tidak hanya diberlakukan untuk umat Islam tetapi untuk semua komunitas-komunitas orang yang beriman seperti itu. Dan dia juga menjadi basis nilai, sistem yang menjadi basis nilai, dan juga dia adalah pondasi dari prinsip-prinsip dasar dari kebaikan dan lain sebagainya. Atau dalam bahasa yang lain, Prof. Khalid mengatakan syariah itu adalah hukum Tuhan yang berkelindan dengan konsep ma'ruf dan husna, kebaikan. Sementara fikih tadi itu bersifat subjektif. Dia sangat terikat atau dipengaruhi oleh kekurangan manusia. Jadi kekurangan manusia yang mencoba untuk mengaplikasikan hukum-hukum Tuhan seperti itu. Yang dia tentu tidak bisa sesempurna atau mencapai kesempurnaan syariah itu sendiri. Sehingga fikih ini tentu bersifat fleksibel seperti itu, bersifat dinamis, sesuai atau bergantung kepada perkembangan problem umat manusia seperti itu. Adapun basic value-nya itu adalah syariah itu sendiri. Itu. Sehingga saya mencoba untuk dari pembacaan saya itu, saya mencoba untuk melihat. Maksudnya ini saya tidak membedakan ada syariah klasik, ada syariah humanistik ya. Ini mungkin
definisi yang saya buat ini, apa definisi yang saya coba rumuskan ini salah dan sangat simplifikasi sekali. Saya cuma mencoba bagaimana kalau kita memahami syariah yang dipahami oleh Prof. Khalid ini di dalam bukunya ini. Nah, jadi yang saya sebutkan tadi, maksud dari syariah humanistik ini bukan maksudnya paham humanisme ya, yang tentu nanti kalau kita menyebutkan humanisme nanti pasti akan harus terkait dengan konsep-konsep filsafat tertentu atau tokoh-tokoh tertentu yang mengusung paham humanisme. Tidak, ini humanistik maksudnya yang disebut oleh Ustadz Nur Fajri tadi, yaitu kemanusiaan. Jadi kemanusiaan tapi dari pandangan Islam, yaitu ya kemanusiaan itu ya punya fitrah bertauhid, kemudian punya fitrah untuk mengenal keadilan, kebaikan, dan lain sebagainya. Nah, saya mencoba untuk membaginya menjadi dua. Maksudnya dua ini ada ulama-ulama yang misalnya dikritik oleh Prof. Khalid ini, seperti yang tadi disebutkan oleh Ustadz Nur Fajri, yaitu paham-paham kelompok-kelompok Wahabisme dan Salafisme, Puritanisme ini yang mencoba untuk melihat syariah itu saklek, hitam putih, ahkamullah al-muta'alliqah bi af'alil ibad. Jadi syariah itu langsung berbentuk hukum-hukum Allah yang berkaitan, sangat berkaitan dengan wilayah praksis atau perbuatan-perbuatan manusia, seperti itu. Imma i'tiqadiyah atau imma af'aliyah, baik itu dari segi keyakinan maupun af'al tadi ya, perbuatan-perbuatan. Maka mereka mengusung karena dia berbentuk hukum, harusnya itu ditegakkan secara undang-undang, seperti itu. Nah, padahal inilah yang seperti sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Nur Fajri tadi, inilah yang dikritik oleh Prof. Khalid, karena ini nanti akan terjadi bias kepentingan seperti itu. Manusia itu tidak boleh mengklaim dirinya sebagai apa yang dia putuskan itu sebagai satu-satunya yang benar, dan inilah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bab 3 ini, sependek pembacaan saya juga, beliau juga kemudian mencoba untuk melihat perdebatan para ulama fikih, utamanya para fuqaha yang tergabung dalam dua golongan, yaitu mukhatti'ah dan musawwibah, seperti itu. Nah, beliau lebih prefer atau lebih cenderung ke musawwibah, tetapi dengan pendekatan yang lebih humanistik, maksudnya pembacaan yang lebih luas lagi terkait dengan fikih itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau misalnya di syariah penentuan hukum itu berada pada kaedah yang sangat populer, yaitu al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu penerapan maupun terwujud atau tidak terwujudnya itu bergantung kepada ilahnya. Nah, ilahnya ini sangat, kalau di sini maksud saya itu kalau fikih-fikih terdahulu atau beberapa kelompok-kelompok yang dikritik oleh Prof. Khalid ini sangat tekstualis. Artinya yang mereka pertimbangkan itu hanya teks saja, seperti itu. Apa yang disebut teks itulah yang diterapkan, seperti itu. Meskipun ya kita tahu sendiri bahwa konsep ilah itu sebenarnya berkembang ya, seperti itu. Saya tidak, ini mungkin bisa jatuh ke parsial, tetapi yang saya maksud di sini adalah ilah yang dipahami hanya sebagai tekstual saja. Nah, kalau kita menggunakan pandangan Prof. Khalid tadi, yang sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Nur Fajri juga, itu bahwa yang penerapan ilah ini saya coba untuk merubah atau mengembangkan kaedahnya itu al-hukmu laisa yaduru ma'a illatihi faqat, mungkin ya, bal yaduru ma'a qiyamihi al-asasiyya wujudan wa adaman. Jadi hukum itu ilah tidak hanya bergantung pada ilah tekstualis saja, tetapi juga bergantung pada yang tadi yang disebutkan oleh Prof. Khalid, yaitu syariah, yaitu basic life, basic value, nilai-nilai dasar, seperti itu ya. Jadi prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalam Al-Quran, ya, prinsip-prinsip atau nilai-nilai universal yang terkandung di dalam Al-Quran. Dia tidak hanya bergantung kepada ilat tekstualis saja. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita melihat pola penentuan hukum yang berada di fikih-fikih klasik misalnya, atau ya, itu seperti takhrijul manat, tankihul manat, tahqiqul manat, yang lagi-lagi ini paradigma tekstualis ya, kiasi teks yang sangat bayani sekali saja. Nah, itu kemudian kalau kita menggunakan paradigmanya
Prof Khalid yang coba saya kembangkan saja. Yang pertama adalah syariah itu basic value, kemudian ada interconnective principle. Kalau basic value basis nilai ini, kalau bahasanya Prof Samsul Anwar itu adalah al-qiyam al-asasiyah itu. Yang kemudian yang interconnective principle itu al-usul al-kulliyah, prinsip-prinsip umum yang kemudian menghubungkan antara basis nilai dengan particular principle, yaitu hukum-hukum praktis, al-ahkam al-far'iyah. Nah, ini yang itu tadi yang saya coba hubungkan antara pemikiran Prof Khalid dengan teori pertingkatan norma itu menjadi seperti ini. Kemudian yang terakhir, ini saya coba untuk mengambil kasus yang lain, misalnya dengan melihat itu 3 itu terkait dengan kepemilikan harta antara laki-laki dan perempuan. Salah satu hukum partikular terkait dengan kepemilikan harta itu adalah pembagian warisan. Di dalam beberapa tafsir itu ayat yang terkait dengan pembagian warisan itu 1:2 itu adalah ayat nasikh, penghapus dari ayat yang berbicara tentang wasiat, seperti itu. Nah, sehingga karena dia menjadi nasikh, maka wasiat itu sudah tidak berlaku, yang diberlakukan itu secara partikular itu adalah ayat tentang waris, seperti itu. Nah, itu bagi orang-orang misalnya tekstualis, maka ini yang dipraktekkan 1:2 secara saklek, seperti itu. Nah, kalau saya mencoba melihat 2 ayat ini yang sebelumnya tadi itu ada teori nasikh mansuknya ini, saya mencoba melihat dengan 3 tadi itu 3 tingkatan cara penetapan hukum. Maka yang pertama yang harus kita lihat itu adalah basis nilainya dulu. Bagaimana sih pandangan Islam terhadap laki-laki dan perempuan? Nah, ini saya ambil di beberapa putusan Tarjih Muhammadiyah bahwa laki-laki dan perempuan ini setara. Maksud setaranya di sini adalah mereka memiliki kesempatan berbuat baik yang sama, seperti itu. Karena mereka mempunyai kesempatan berbuat baik yang sama, jadi terkait dengan kepemilikan harta juga berlaku adil juga di situ. Jadi ada basis nilainya itu adalah keadilan, seperti itu. Nah, dari keadilan itulah kemudian muncul idealitas pembagian harta dengan semangat wasiat. Maksudnya adalah justru menurut sebenarnya semangat atau idealitas di dalam persoalan pembagian harta antara laki-laki dan perempuan itu adalah semangatnya wasiat. Ini saya kutip atau saya ikuti dari apa yang disampaikan oleh Dr. Hamim Ilyas. Beliau mengatakan bahwa kalau kita melihat tarikh tasyriknya, awalnya itu adalah ayat wasiat. Hanya saja ayat wasiat ini tidak bisa langsung diterima oleh masyarakat Arab ketika itu, karena mereka ketika itu belum menempatkan perempuan itu setara dengan laki-laki. Misalnya kalau saya baca itu bahkan perempuan itu di antara budak dan hewan, seperti itu, di antara budak dan laki-laki, non sewu. Bahkan mereka bukan orang yang berhak mendapatkan warisan, tetapi mereka adalah bagian yang berhak diwariskan, seperti itu kalau pendek pembacaan saya. Nah, ketika turun ayat wasiat ini mereka kaget, seperti itu, kaget, sangat shock sosial ya, shock kultural, sama seperti ketika khamr itu di hukumnya haram itu kan ada tadarruj, ada proses sampai ke haram itu. Nah, katanya Dr. Hamim Ilyas, ketika ayat wasiat itu turun dan ayat wasiat itu betul-betul menampakkan semangat keadilannya sangat tinggi, ternyata tidak terlalu direspon baik, bahkan orang Arab itu shock. Akhirnya diturunkanlah ayat waris yang kemudian untuk menanggulangi atau menjadi wasilah atau menjadi interkonektif untuk menyampaikan keadilan ini. Nah, jadi masyarakat Arab itu dipahamkan dulu terhadap atau di brainstorming dulu, ditempelkan lagi konsep keadilan antara laki-laki dan perempuan dengan konsep waris ini, lalu semangatnya adalah wasiat, seperti itu. Nah, ini tentu masih banyak sekali yang bisa dikritik. Saya sendiri pun setelah membaca ini juga ada kritik internal bahwa
kalau kita melihat teori nasikh mansukh itu kan kenapa misalnya ayat khamr itu bisa dilihat tadarrujnya itu karena kan memang turunnya itu kan memang sesuai ya. Jadi kalau saya ketahui yang ayat yang mengharamkan saklek itu turun di belakang seperti itu. Nah, sementara kalau yang wasiat dan waris ini kan wasiat dulu kemudian waris. Kalau memang ada unsur tujuan wasiat yang ideal itu kenapa ndak waris dulu kemudian wasiat seperti itu. Tapi ya itulah pembacaan sederhana saya saja. Jadi intinya kalau saya melihat teori pertingkatan norma di Majelis Tarjih ini sebenarnya sebuah pengembangan yang melengkapi apa yang ditawarkan oleh Prof. Khalid, meskipun tidak ada hubungannya sebenarnya, tapi bisa bisa menutupi bagian-bagian yang mungkin masih terdapat lubang seperti tadi itu adanya garis demarkasi yang jelas antara sangat jelas bahkan terkesan dikotomis antara rasio dan tekstual seperti itu. Dia tidak punya interkonektif seperti itu, tidak punya penghubung. Bagaimana kita menghubungkan antara syariah dan fikih itu seperti itu. Nah, di Majelis Tarjih dengan teori pertingkatan norma ini ada interkonektifnya itu, yaitu kita tidak bisa melepaskan berbagai macam turos-turos yang telah ada dan perubahan hukum itu bisa terjadi dengan beberapa syarat, diantaranya adalah betul keadaan yang betul-betul mendesak, kemudian yang kedua harus memiliki basis dalil baik itu secara langsung maupun tidak langsung, yaitu yang tadi itu al-qiyam al-asasiyah. Makanya kemudian berdasarkan teori pertingkatan norma inilah muncul berbagai macam produk-produk Majelis Tarjih yang dianggap progresif yang berbeda dibanding produk-produk fikih dahulu. Bukan berarti mengatakan ini lebih unggul, tidak, tetapi karena memang mungkin dahulu belum ada problem seperti itu. Nah, sementara karena problem-problem itu muncul di zaman sekarang dengan Majelis Tarjih dengan konsep manhaj tarjihnya merespon problem-problem tersebut dengan mengeluarkan fikih-fikih baru yang berdasarkan teori pertingkatan norma ini. Ya, itu mungkin sedikit dari saya. Saya minta maaf banyak sekali kekurangan dan saya mohon masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Ustadz Qoim atas materinya. Ini langsung saja saya buka pertanyaan. Apakah ada pertanyaan yang masuk? Bisa dimasukkan ke kolom chat atau bisa langsung berpartisipasi dalam forum ini dengan deaktivasi mode senyapnya.